Ya, sekarang kita masuk ke bagian 5, bagaimana cara menangani anxiety, dan perlu saya beritahu sebelumnya bahwa ini bukanlah video terakhir. Tapi 12 video yang saya buat pertama ini adalah untuk memberikan gambaran besar bagaimana cara menangani anxiety. Dan di video-video selanjutnya akan ada penjelasan lebih mendetail, seperti sebelumnya ada mengenai menerima diri sendiri dan keadaan. Saya akan membahas bagaimana cara untuk menerima diri sendiri, bagaimana cara untuk menerima keadaan. Jadi lebih mendetail lagi, seperti cara bersyukur, terus cara menulis jurnal yang baik juga akan dibahas di video-video selanjutnya. Dan sebelumnya saya ingin memberikan ralat. Jadi kalau di video sebelumnya saya mengatakan kita membutuhkan seorang ahli, tapi di sini saya akan menuliskan kita butuh orang lain. Dan dibagi dua, orang lainnya itu adalah sahabat dan ahli. Kenapa? Yang pertama adalah gini. Ketika kita mengalami sebuah tekanan mental, itu kan seperti jatuh ke sumur gitu kan. Mau naik sendiri bisa nggak? Bisa aja, kalian coba aja naik sendiri, bisa. Cuman lama dan resikonya besar, jadi sampai sini jatuh, baru manjat sini jatuh. Kadang udah deket banget jatuh gitu. Yang paling aman adalah kita mendapat pertolongan orang lain, misalnya di atas sini kan. Dia melempar tali atau mereka ngasih tangga gitu, jadi kita bisa naik. Jadi memang sebagai manusia kita selalu membutuhkan orang lain, itu mutlak. Dalam banyak hal kita membutuhkan orang lain. Yang sederhananya aja adalah air yang kita minum sehari-hari di rumah, itu ada banyak peran orang lain. Orang yang mengambil air dari mata airnya, menyalurkannya ke pabrik, dari pabrik disalurkan ke penjual, semua itu adalah manusia. Jadi secara di alam bawah sadar kita, dan memang itu kebutuhan kita, bahwa kita selalu membutuhkan orang lain. Dan dalam menghadapi situasi pemulihan untuk anxiety, gangguan mental, tekanan mental, kita memerlukan dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang peduli kepada kita. Yang kedua adalah orang yang ahli di bidangnya. Itu yang akan membantu. Kalau orang nggak peduli sama kita, percuma aja kita mau minta tolong setengah mati juga, dia nggak akan nolong kita. Dan kalau orang bukan ahli, yang ada kita malah bisa dikasih alat yang salah untuk memecahkan masalahnya. Jadi saya sering menemukan orang yang curhat di WA group, terus curhat di Facebook group. Ini yang ingin saya beritahu, bahwa kebanyakan dari orang-orang itu nggak peduli sama apa yang kita alami. Kenapa? Karena mereka juga lagi struggling. Ada orang beberapa hari yang lalu saya lihat di Facebook ngomong, saya pengen bunuh diri. Tanggapannya apa? Tanggapannya, ya udah bunuh diri aja loh, mati aja loh sekarang. Ngapain ngomong-ngomong, langsung aja bro. Jadi pada akhirnya orang juga mementingkan dirinya sendiri. Ketika kita ngomong kepada orang yang tidak peduli sama diri kita justru akan tambah sakit. Itu yang pertama. Dan kalau kita ngomong kepada bukan ahlinya, kita sangat mungkin tersesat. Anggap aja kalian lagi tersesat di jalan, nanya sama orang yang nggak tahu jalan. Terus orangnya ngomong, kayaknya kesana dah. Terus kalian kesana. Sampai sana tersesat, ketemu orang lagi. Lama. Kalian untuk naik ke atas ini lama. Nah, karena itu saya membagi jadi dua orang. Yang pertama adalah seorang sahabat. Sahabat itu seperti apa? Sahabat sebetulnya sederhana sekali. Untuk definisinya adalah orang yang senang melihat kamu bahagia. Titik. Itu adalah seorang sahabat. Kenapa ditulis sahabat, bukan keluarga, bukan orang tua? Karena terkadang ada keluarga yang nggak kayak sahabat. Ada orang tua yang kayak musuh, malah neken anaknya. Bukan dia sengaja menekan, cuman karena mungkin dari lingkungannya dulunya diajarin seperti itu. Saya pernah ketemu klien yang kepercayaan dirinya tuh benar-benar rendah. Karena apa? Karena sering dihina oleh ibunya. Sama ibunya dibilang bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain ini. Sampai akhirnya dia dewasa itu kepercayaan dirinya rendah sekali. Dan kadang ada saudara yang bukannya nolong tapi malah hina. Jadi sahabat nggak harus orang yang punya ikatan darah, nggak harus orang yang kenal lama.
Yang penting adalah orang yang senang melihat kamu bahagia. Titik. Itu aja sahabat. Dan saya yakin teman-teman 1-2 punya sahabat. Walaupun sekarang berpikir, oh aku kayaknya nggak punya sahabat. Saya yakin ada sahabatnya. Cuman kita seringkali merupakan mereka. Sahabat tuh nggak pernah ngelupain kita, tapi kita sering melupakan sahabat kita. Dan biasanya sahabat itu ketika melihat kita dalam keadaan kesulitan, dia lebih empati, bukan simpati. Simpati itu adalah melihat kesulitan kita melalui kacamatanya dia. Sementara empati adalah melihat kesulitan kita dari kacamatanya kita. Jadi dia meletakkan dirinya di situasinya kita. Itu lebih empati. Kita kadang berantem sama sahabat kita, yes. Kadang kita selek, yes. Cuman biasanya sahabat tuh kembali lagi. Memang susah untuk dipisahkan. Dan itu yang paling kita butuhkan. Pertama, seorang sahabat, seorang yang bisa diajak bicara. Tapi ada tata keramanya ya, ketika curhat sama sahabat itu jangan setiap hari dicurhatin. Karena orang juga butuh nafas. Ketika kita setiap hari ngomong negatif, dia cenderung akan takut. Jadi bilang aja ke dia, saya mengalami anxiety dan saya minta waktu kamu, misalnya seminggu sekali curhat sama dia buat rilis gitu, sejam gitu kan. Itu bisa membantu. Ngobrol sama sahabat itu sangat membantu. Kalau memang kalian nggak suka nulis, tapi saya sarankan tetap kalian journaling, kalian nulis tetap. Itu yang pertama sahabat. Yang kedua adalah ahli. Ahli itu ada beberapa. Dari konselor, misalnya konselor itu ada psikolog, ada psikiater. Terus ada hipnoterapis, NLP, NLper, orang-orang yang bisa NLP, dan coach, orang yang melakukan coaching. Ini sebetulnya dibagi dua secara garis besar. Jadi yang konselor, hipnoterapis, NLP itu lebih banyak ngomong ke masa lalu. Sementara coach ngomongnya ke masa depan. NLper kadang juga ngomong ke masa depan, kadang. Cuman mereka biasanya karena fokusnya ke program pikiran, mereka kadang masa lalu. Oke, kita bahas saja. Jadi konselor ada psikolog tuh biasanya buat kita konsultasi. Kalau kita mengalami suatu masalah, tekanan mental tertentu, kita konsultasi pertama ke psikolog dulu. Nanti psikolog biasanya mengajukan kita ke psikiater. Jadi jangan langsung ke psikiater. Psikolog dulu. Psikolog nanti biasanya ngasih saran gitu. Dia akan ngasih saran-saran yang bisa membantu kita untuk keluar dari kondisi sekarang. Nanti dari psikolog misalnya disuruh, nah psikolog ini yang menarik adalah psikolog. Saya punya banyak teman yang psikolog, dia hipnoterapis juga, NLper juga, coach juga. Jadi biasanya kadang kita pergi ke psikolog, dia nggak ngasih saran, dia langsung ngelakuin hipnoterapis, ngelakuin NLP, atau enggak dia ngelakuin coaching gitu. Tergantung dia ngelihat kita situasinya seperti apa. Cuman biasanya kalau dia juga ragu, dia akan rujuk ke psikiater gitu kan. Dipindah ke psikiater. Nah di psikiater inilah mulai yang namanya obat-obatan. Obat itu adanya di psikiater. Yang perlu saya beritahu dulu mengenai psikiater ini adalah kadang ada psikiater yang sangat mudah memberikan obat. Kadang, nggak semua. Karena psikiater juga banyak juga yang punya keterampilan hipnoterapi, NLP, dan coaching. Cuman mereka akan dengan mudah memberikan obat terkadang. Dan ini yang menurut saya akan menimbulkan masalah baru. Karena kita tahu obat itu ada efek sampingnya. Iya, obat menyelesaikan beberapa hal, tidak semuanya. Kamu minum obat, anxiety kamu nggak hilang. Kamu cuman lebih rileks, dan rileksnya perlu digarisbawahi itu karena otak kamu sebagian itu seperti berhenti bekerja dalam keadaan tidur gitu. Jadi bukan itu karena anxiety-nya hilang, enggak. Anxiety-nya tetap ada. Cuman ketika minum obat rada tenang karena memang efek dari itu. Dan biasanya obatnya kalau udah kebanyakan larinya kemana? Masalahnya ginjal, hati, jantung. Jadi ini yang perlu kita pikirkan.
Ketika kita pergi ke psikiater terus dikasih obat, tanya dulu obatnya aman nggak. Karena saya ketemu satu orang yang akhirnya tidak bisa lepas dari obat. Setelah dia terapi ke psikiater selama 2 atau 3 tahun, sekarang dia nggak bisa lepas dari obat. Dan justru masalahnya bertambah banyak. Jadi yang masalahnya tadinya cuma mental doang, sekarang larinya kemana? Ke jantungnya. Dia kalau umpamanya nggak ada obat itu sampai gemeteran parah, nggak bisa tidur, jadi kecanduan malahan. Itu yang perlu digarisbawahi. Tanya dulu apakah obat ini tepat, apakah dosisnya cocok untuk saya, dan kalau perlu tekankan ke psikiaternya, saya nggak mau minum obat selamanya, saya mau sembuh gitu. Jadi dia sudah tahu apa keinginan kita gitu. Jadi dosisnya atau apanya diatur sama dia. Kemudian hipnoterapi. Yang konselor hipnoterapis NLP ngomong masa lalu, kalian akan ngomong masa lalu kalian. Hipnoterapis itu menggunakan hipnotis sebetulnya, yang berkenaan mengenai program bawah sadar. Jadi NLP sama hipnoterapis ini berbicara mengenai program pikiran. Ada program pikiran ini yang akan dirubah pada saat hipnoterapis atau kita melakukan NLP. Jadi misalnya dulu ada trauma, terus ada asumsi yang salah. Jadi misalkan gini, ada orang buka usaha terus bangkrut, terus trauma, nggak pernah lagi mau buka usaha, cuman di satu sisi dia pingin banget buka usaha. Nah itu kalau mau ke hipnoterapis sama NLP, itu program pikirannya bakal dirubah. Traumanya ini akan sudut pandangnya akan dirubah. Yang tadinya trauma, yang tadinya melihat sesuatu negatif, bisa menjadi positif. Jadi misalkan traumanya kalau main di hipnoterapi ini bakal dihilangin gitu kan, diganti dengan gambaran-gambaran baru gitu mengenai masa depannya dia. Kalau di NLP biasanya di switch. Jadi dari trauma, misalnya aku trauma sudah bangkrut, terus ke NLPer, itu nanti akan dirubah menjadi sebuah pelajaran. Saya telah belajar dari kebangkrutan saya. Jadi yang tadinya trauma, yang tadinya minus gitu kan, negatif, ketika ke NLPer itu dirubah, di switch jadi positif. Itu tugasnya NLPer. Jadi melatih kita untuk melihat hal-hal positif dari kejadian-kejadian negatif. Itu masuknya ke NLPer. Kemudian asumsi, misalkan kayak tadi dia bangkrut, terus punya asumsi yang salah bahwa untuk membuat perusahaan yang sukses, sebuah perusahaan kita butuh modal di atas 1 miliar, misalkan seperti itu. Ini asumsi yang salah, karena banyak juga pengusaha yang modalnya kecil sekarang besar, kan gitu. Nah, kalau di hipnoterapis di mana sama asumsinya bakal diganti, dihapus. Kalau di NLP gimana? Sama. Yang tadinya programnya negatif akan dicariin asumsi baru yang positif. Itu dia. Jadi ada perbedaan, hipnoterapis lebih kepada menghapus program lama, memasukkan program baru. NLP merubah sudut pandang kita yang tadinya negatif dirubah ke positif. Dan terkadang ini disatu padukan gitu. Karena bisa memang. Nah, yang menarik adalah mengenai coaching. Karena coaching itu berbicara mengenai masa depan, yang tadi ini semua berbicara masa lalu. Kebanyakan NLP terkadang digabung sama coaching untuk melihat masa depan. Jadi di balance. Kadang ada coach yang juga punya sertifikasi NLP itu kayak di balance sama dia. Masa lalunya diambil, masa depannya diambil, dicocokkan. Nah, tapi kalau coaching sendiri fokusnya ke masa depan, dan nggak semua orang mengalami anxiety, depresi bisa di coaching. Bagaimana orang yang siap untuk di coaching? Jadi ada kriterianya, adalah orang yang sudah memiliki tujuan yang jelas. Ini yang siap tujuan. Ini orang yang siap untuk di coaching. Jadi orang yang anxiety dia punya keinginan yang jelas di masa depan, itu bisa di coaching. Kenapa? Nanti di sesi coaching itu akan ada namanya kayak rencana tindakan
yang rencana tindakan itu distruktur sedemikian rupa untuk merubah kebiasaan kita. Kembali lagi ke yang sebelumnya, di mana masalah mental itu dimulai dari pikiran. Pikiran mempengaruhi pola pikir kita, pola hidup kita, kemudian ke masalah kesehatan. Nah, tinggal kita balik. Kalau ininya kita udah punya tujuannya di sini sehat secara mental, kan ini yang dirubah, polanya dirubah, pikirannya ikut berubah. Jadi seperti itu. Jadi di coaching nanti di struktur ada tindakan-tindakan yang harus kita ambil setiap hari, setiap bulan, achievementnya apa, disuruh mencapai pencapaian tertentu. Nanti di situ akan tercipta sebuah pola pikir baru, pola hidup baru akan terbentuk. Nah, kalau pola hidup barunya terbentuk berarti pikirannya sudah mulai benar. Dan yang kembali ke awal bahwa anxiety mengenai masalah. Kalau masalahnya nggak terpecahkan, ya selamanya anxiety-nya ada. Karena dari itu di coaching juga akan dibahas mengenai bagaimana kita memecahkan masalah-masalah ini. Nah, ada baiknya kita mengetahui ini semua karena apa? Karena kalau saat ini teman-teman belum punya tujuan yang jelas ingin dicapai, ya yang dicari yang ini. Yang dicari konselor, hipnoterapis, dan NLPer. Tapi kalau teman-teman sudah punya tujuan yang jelas, silakan cari coach atau NLPer. Ini NLP lebih bisa kayak ke kanan kiri ya, tapi dia banyak ke pemrograman gitu. Ya, itu video kali ini. Jadi ada dua jenis orang yang bisa membantu kita, yaitu yang pertama adalah orang yang peduli sama kita, yang kedua adalah orang yang memang ahlinya. Jadi cari kedua orang ini, jangan cuma curhat di sosial media. Lagi sekali orang kadang dengerin curhatannya kita itu mumet kepalanya, dibilang aku ini lebih parah daripada kamu sok-sokan teriak lagi depan banyak orang, seperti itu. Dan lagi kadang orang malah membuli seperti yang saya katakan, dan lagi terkadang orang justru menjauhi kalian. Saya akan membahas setelah ini kenapa kok orang yang mengalami anxiety, depresi terkadang sulit mendapatkan bantuan dari orang lain.